Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Waktu bertemu dengan seorang teman, terlihat bahwa beliau itu punya busa-busa harimau. Jadi busa-busa ku ada di bagian bawah kepala, ya. Rambut bagian bawah tuh nampak ada busa-busa. Itu kan disabi orang busa-busa harimau. Jadi saya tanya kepada beliau, kok busa-busa harimau mah cek orang? Beliau membenarkan, betul. Kemudian diskusi ini berlanjut bahwa beliau bercerita apakah memang ada hubungan antara busa-busa harimau dengan apa yang beliau alami. Katanya, ambo kalau malam tuh terasa baga kok. Baga, kalau malam tuh baga terasa. Tidak ada rasa takui ambo tuh keluar malam. Mungkin iko yang disabit di orang-orang bahwa kalau orang nan punya busa-busa harimau keluar malam tuh hanya dikawal, dikawal di harimau. Jadi baga hanya keluar malam tuh baga. Kan naik oto, kan naik sepeda motor, melewati jalan-jalan yang sepi, gelap, tidak ada rasa takut itu. Itu busa-busa harimau. Ya, rasa baga. Tapi beliau bercerita bahwa memang ada loh, kalau seandainya busa-busa harimau itu masak, ya maka dia akan dimakan oleh harimau tersebut, ya, dengan sebab busa-busa harimau kalah masak. Sehingga di kampung beliau keceknya kalau ada orang busa-busa harimau kan bisa dihilangkan. Kapeh itu kecek beliau ada kapeh tu beko kapeh ko ya di mantra-mantrai, kemudian ditaruh di bagian busa-busa harimau tadi, ditusuk pakai jarum, ya, kemudian nampaklah nanti di kapas itu ada ulat. Itu cara supaya busa-busa harimau ko bisa hilang. Bahkan di tempat-tempat tertentu itu dikerik, ya, supaya hilang tuh sampai berdarah. Kalau enggak ya bisa jadi santapan harimau. Apalagi kalau busa-busa harimau itu lah masak. Ya. Bahkan teman saya itu bercerita, ya, bahwa di dekat kompleknya itu ada orang yang punya busa-busa harimau. Dan ternyata, ya, suatu waktu dia melihat ada jejak seperti jejak harimau. Ya. Kalau kucing itu kan nampak ketek jejak, kalau aku gadang jejaknya, ya, di halaman rumahnya. Ya, seolah-olah dia diikuti oleh harimau. Itu namanya busa-busa harimau. Ya, cerita saya dengan teman saya tersebut yang memiliki busa-busa harimau. Ya. Nah, lain lagi, ada namanya busa-busa kambiang, duo di kepalaku, duo busa-busa kambiang. Nah, kalau busa-busa kambiang itu biasanya kalau dibawa baternak, ternak tuh kambang. Makanya kalau orang gae baternak kambiang Jawi atau Itik itu, ya, kemudian anaknya tuh punya busa-busa kambiang. Jadi kalau ditanya di orang, kok Itik siapa? Hanya nama menyebut Itik Ambonda. Umpamanya nama anaknya itu si Fulan. Jadi siapa itu? Itik ko adalah Itik si Fulan. Berarti Itik anaknya dan punya busa-busa kambiang. Kambiang ko punyanya si Fulan. Jawi ko punya si Fulan. Maka ternak itu berkembang. Wah, berkembang dia. Itu kalau busa-busa kambiang. Ya, dibawa beternak, ya, maka ternak itu bisa berkembang. Nah,
Kalau ini kita coba mengkaitkan dengan pemahaman di dalam Islam, ya tentu bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam. Contoh umpamanya busa-busa harimau. Ya, busa-busa harimau dikaitkan dengan adanya keberanian gitu ya. Padahal keberanian itu kan tidak selamanya harus dengan sebab ada busa-busa harimau. Ya, keberanian itu bisa jadi muncul dengan sebab pengaruh lingkungan, ya, dengan sebab contoh dari orang tuanya dan lain sebagainya, tidak pula dengan sebab ada busa-busa harimau itu yang kemudian seolah-olah dia dikawal oleh harimau. Kita tidak butuh kawalan harimau. Yang kita butuh itu kawalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sebuah perjalanan, maka tentu kita berdoa, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dan tidak pula kemudian kematian seseorang itu dengan sebab ada busa-busa harimau. Kalau busa-busa harimau ini kemudian sudah matang, kemudian dia akan menjadi santapan harimau tersebut. Tidak pula demikian. Tentu ini bisa menjadi pemahaman yang sesat. Karena seseorang mati itu dengan sebab ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau kemudian dia diterkam oleh harimau, bukan dengan sebab ada busa-busa harimau. Seolah-olah Allah menciptakan seseorang dengan busa-busa harimau untuk menjadi santapan harimau. Ya, padahal tidak ada yang diciptakan Allah itu yang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik busa-busa harimau itu, tapi tidak dikaitkan kemudian dengan hal-hal seperti yang kita bahas di awal tadi. Tidak demikian. Ya, sama juga dengan busa kambing, busa-busa kambing. Yang kemudian dihubungkan bahwa orang yang memiliki busa-busa kambing, ternaknya berkembang. Ya, berkembang. Jadi kalau dia berternak kambing, ya, sapi, itik, berkembang. Batu. Jelek lah tuh. Anaknya punya busa-busa kambing. Ya, sampai-sampai ayahnya kalau ditanya, ini itik siapa? Ini kambing siapa? Maka dia bilang ini itik atau kambing anaknya tersebut. Ya, kenapa? Anaknya punya busa-busa kambing, maka ternaknya bisa berkembang. Tentu ini juga pemahaman yang keliru, ya, karena tidak ada hubungan antara rezeki yang kita dapatkan dengan sebab busa kambing itu. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalaupun ada busa-busa harimau, kalaupun ada kemudian busa-busa kambing, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah, ya, bahwasannya busa-busa kambing, busa-busa harimau bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala fi ahsani takwim, bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Maka tidak perlu kita kemudian mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.